Nabi, pendiri Majelis Taklim Nuril Amin, Gunung Raja, Kabupaten Talaut. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim, 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin, radiyallahu anna wa ankum wa 'anil muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syaraib dzurriyyat sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Muhammad Husain bin Hashim Al-Habib Hasbi Al-Idrus, Habib Fajar bin Hashim, dan Habib yang lainnya. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ulama, para tokoh agama, para tuan guru, para ustadz, para ustadzah yang nama mereka tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi adab dan hormat ulun kepada mereka. Kita doakan semoga para dzurriyyat Rasulullah dan guru-guru kita, semoga mereka sehat, panjang umur, dikabulkan hajat mereka dunia wal akhirah, semoga mudah segala urusan mereka, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mari sama-sama kita merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap hari memberikan kita nikmat, rahmat, serta anugerah. Tidak pernah henti-hentinya itu mengalir dalam hidup dan kehidupan kita. Sekarang tiba saatnya kita berjumpa dalam pertemuan yang mulia, pertemuan yang telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi tamu undangan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan ini itu menjadi sebab dan alasan bahwa kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kembali kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam terus ditambah-tambah oleh Allah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal adalah bulan untuk pembuktian bahwa kita adalah benar-benar sang pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal ini datang, kita agungkan melebihi daripada datangnya bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal datang melebihi, kita agungkan daripada bulan turunnya Al-Quran.
Karena di bulan Rabiul Awal lahir seorang insan, wujudnya seorang manusia, yang mana berkat beliau Ramadan menjadi mulia. Dan karena beliaulah Al-Quran itu diturunkan, sehingga hadis Nabi menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niyara. Orang yang gembira dengan masuk bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Apakah lagi orang yang bergembira dengan masuknya bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diharamkan jasad kita masuk ke dalam neraka. Amin. Dan Al-Imam As-Sirri As-Sakati mengatakan man qasada mawdi'an fihi yuqra'u maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasada raudhah min riyadil jannah. Orang yang menuju satu tempat, di tempat itu diadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah menuju kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang calon-calon penghuni surga. Coba pian canangnya kawan pian di kanan, kawan pian di kiri, kawan pian di belakang, kawan pian di muka. Itulah orang yang calon penghuni surga. Walaupun muhanya kadamadai masuk surga, tapi itulah janji daripada ulama, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke sini bukan hendak beramian berkekawanan aja. Kita datang ke tempat maulid bukan karena hendak bertatawaan aja. Kita hadir ke tempat maulid Nabi bukan karena hendak mau umat-umat betis ya. Kita hadir ke tempat maulid Nabi bukan hendak makan-makan ya. Tapi kita hadir ke tempat maulid Nabi didorong oleh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil daripada al-mar'u ma'aman ahabba. Tidak akan seseorang itu mencintai kecuali ia akan digolongkan, digabungkan dengan orang yang dicintainya. Amunnya kita datang hendak beramian baik KKP kita, amun kita hendak datang ke papandiran baik kita nongkrong di warung. Bila kita datang ini hendak misalnya makan-makan baik nongkrong makan di rumah sambil nonton TV, berokok, ngopi banyak. Ada nih hakun beruyuh-uyuh, bakajal-kajal, ya kan? Hakun panas-panas, nyatuk terbang, menyair. Itu karena apa? Cintalah yang mendorong kita datang ke tempat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka dari itu jar guru-guru Bali, bila kita pulang acara maulidan makan dulu. Alhamdulillah kami tadi dimakani panitia tawakian. Karena bila makan dulu jadi fokus kita acara maulid. Amunnya kada makan dulu pasti hatinya bertakon soka soto kayak nasi goreng kah, nasi bakar kayak cari keluarga bin kada sesuai lawan harapan, kecewa lah inya. Maka maulidnya kada fokus nang keluarga bin pulang pada kecewa hatinya. Maka makan dulu lawan nyaman juga kita pas asraka ada raung ya kan, ada orang ciak asraka semangat ya Nabi salam, orangnya Tuhan sidin menyair ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nyaring sidin menyahut kayaknya Arabah. Tapi yang namanya orang di situ sangka baik berada, sidin ketemu Rasulullah, sidin ketemu Rasulullah. Rabah, orang menyangka berada sidin melihat Rasulullah. Kan kita masyarakat Banjar, bahkan umumnya orang Indonesia mengakui dapat yang menyatakan apabila maulid itu diadakan Nabi Muhammad hadir.
Bahkan jangankan asrakal hatan astagfirullahalazim sudah hadir nabinya. Ya kan? Bahkan mereka yang meyakini nabi itu kada pernah lepas daripada dirinya. Jadi ini meyakini dengan dalil inna arsalnaka syahidan ay hadiran fi kulli zaman wa makan. Jadi mereka mengatakan Nabi itu hadir saat acara maulid. Jangan menghadang masyarakat, belum masyarakat Nabi itu hadir sudah. Mana dalilnya? Malaikat Israel tuh hari-hari mencabut malaikat nyawa tuh berapa? Kawatnya Israel itu hadir di mana-mana. Mungkar nakir tuh sehari berapa orang mati? Kawatnya hadir di mana-mana menakuni orang. Masa Nabi Muhammad yang lebih hebat daripada malaikat kada hadir di mana-mana lah. Syekh Saman dipanggil hadir, Ahmad Darak makam mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, Sayyidatul Khadijah di Kiyau hadir. Masa Nabi Muhammad Sayyidul Auliya di Kiyau pada hadir, ya Nabi salam alaika. Nah itu logika kita, ya kan? Kalau dia membuka kitab Syarah Sittin yang di dalam itu ada menyatakan satu kali hinakan kita ini 124.000 yang mati. Satu hinakan kita ini 124.000 yang mati. Berarti Israel dalam satu napas ini di mana-mana ini banyak. 124.000. Jadi ibu hina 124.000 yang mati. Cuman bukan berarti kita berhinak nih mau mati orang, ya. Mau manggah banyak banget mati orang, ya kan? Ada. Cuma ini secara normal hitungan orang yang ahli hikmah. Dan 124.000 yang betiangan, 24.000 yang melahirkan. Nah itu hebatnya. Jadi Nabi Muhammad itu hadir. Kembali ke kisah Kain ini raum disangkapuhannya melihat Rasulullah Rabah sidin dagu menyerabah kipiki orangnya banyak sapu-sapu muazinin kayak pakai dia melihat Pak Rasulullah kampung mas tadi kayak apa mau Rasulullah kisah kampung mau kami Rasulullah namanya jadi udah raum mulai rupanya ada makan sebelum acara maulid. Nah jadi bagus saya makan dulu jadi kada ada sangka-sangkaan biar kada mau makanan itu ini oke juga ya apa kalau sudah makan tapi insya Allah makanannya panitia haraan ada mayo ngasih tadi insya Allah mayo deh lawan Tuhan dari panitia insya Allah datang ke sini kita nak makan gitu anak nasi bungkus benar ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah dengan itu kita datang ke tempat ini maka ada seorang ulama yang dimimpi oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan wahai ulama sampaikanlah kepada umat bahwa barang siapa membantu acara maulidku walau hanya sekadar mencatuk sebiji paku, walau hanya sekadar menyapu sebiji ratik, walau hanya sekadar mengurak sebiji ambal, maka inya, abahnya, mamanya, keluarganya aku balas masuk ke dalam surga. Sekecil itu artinya inilah kekuasaan Allah, inilah kecintaan Allah kepada kekasihnya. Walau sekecil debu kita punya cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan membalas sekecil debu itu. Karena itu arti cinta Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tinggal kita, Nabi ini orang sudah terpuji. Kita memuji atau kada ada ruginya si Nabi. Nabi ini kada ada ruginya, itu si kitanya. Nabi ini sudah mulia, kita muliakan atau kada kita muliakan, sudah mulia. Kitanya yang rugi kada umpat memuliakan. Maka orang yang cerdas, orang yang pinanduk, makanya jangankan bulan Maulid, jangankan bulan Rabiul Awal, di luar Rabiul Awal tetapnya maulidan. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap detik, setiap waktu aku meraih kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa dikatakan wajib dalam hidupku. Karena tanpa Nabi Muhammad gerak-gerik kita kadada, tanpa Nabi Muhammad wujud kita kadada. Oleh karena itu setiap detik, setiap waktu harusnya kita bersyukur dengan kehadiran
dengan wujudnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana yang mudah dipaham. Nabi ini manusia, bujur manusia, tapi lain manusia biasa. Sidin mungkin makan, minum, kawin, ke pasar dan lain sebagainya. Kita makan, minum, ke pasar juga. Cuman belain ada yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala lebih daripada yang lain. Quran itu kan kertas, tapi lain lawan kertas isinya komik Naruto. Lain kertas Al-Quran lawan kertas komik. Kertas komik itu anak pian jejak, pian lingkahi, pian kamihi, dan bapak. Tapi kalau Quran coba hampas. Jejak silahkan jejak. Kamihi menggadana bogonol pian. Pangamihi kalau diketek malaikat Jibril bener. Cuman menggadana itu paling nang gini nang ranya mana. Mun batangnya usai bijinya mana batangnya. Iya kemana kabuhan ini mahaya. Belah Quran lawan kertas biasa beda. Bila kita ngangkat Quran tangan kanan harus berwudu, jangan diandap di bawah. Bahkan bila kita membaca kacamata itu untuk membaca jangan dipindahkan ke Al-Quran. Kita pikir nahu saraf saja jangan di atas Al-Quran mandap, apalagi kacamata, apalagi sholat cawat Al-Quran. Ya Rasulullah, rupanya berhentung tuh pada pesawat lagi malih Quran. Oh bener, hati-hati kita lawan Quran. Orang bahari Quran tuh tahappas sedikit keselamatan, takutan kalau pinak tulahan. Karena Al-Quran ini ada harga bang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, belai lawan kertas-kertas yang lain, ya kan? Makanya kakak-kakak kita diajari lawan Quran gak ada membawanya orang bahari berjunjung di kepala atau minimal di dada mandap. Ya kan? Jangan diburit mandap Quran. Mentang-mentang seorang misalnya alim doa lulusan aras misalnya, biar lulusan aras apa Quran lebih mohon ada juga tuh sekolahan di aras sana tetap lawan Quran tuh menghargai, iya kan? Jangan akan kita lihat dari orang bahari biar ada lampuan mengaji, nah lampu duduk ya kan? Pas lampu duduknya pajak ditiup angin, aku tai guru nih awas Quran, jangan sampai terlingkah, jaga di Quran. Sudah guru aja, mana Qurannya? Sudah belum duduki guru aja. Walahan pada melingkahi lagi, kalau diamankan karenanya berarti. Jadi kita pelajari di antara adab kita lawan Quran, mengaji Quran itu tentang tajwidnya. Qori kita tadi luar biasa suara Siti. Baguskan suaramu ketika membaca Al-Quran. Bisa baguskan itu suara kita dibagusi, atau baguskan itu belajar tajwidnya. Ini suara sudah kada bagus, tajwid pulang luput. Suara sudah kayak polipak galam, mengaji pulang tajwidnya, ya Allah sadang kelakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ummah kasihannya mendengar ini. Suara sudah ada bagus akan tintangan tajwidnya malah. Man lam yujawwidil Qur'an fahuwa athim. Yang tidak belajar tajwid hendak membaca Al-Quran bagus panjang pendeknya. Bahkan Allah yarham Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'arani Arif Kampung Malayu. Sidin itu tugas Sidin bila orang anak jadi imam Jumat, bila jadi Sidin urusan bihis mara'ata. Jadi siapa aja yang hendak merubah diperiksa Sidin sabihis hal atta. Jujur kada, mohon Fatihah itu sudahnya dah harus jujur. Sabihis hal attanya, jangan sampai sabihisnya salah, hal attanya salah, ya kan? Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah. Saya panjang banget.
itu mat tabi'i, dipanjanginya di situ. Iya benar kayak Maulidan. Nah, ayo. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Satu mat tabi'i dipanjanginya itu yang digodok, dilatih oleh guru Anam Syarani Arif. Jadi kita bagus saya Quran ini ada gurunya, insya Allah sih banyak ada gurunya ya kan. Kita perhatikan Al-Quran bujur-bujur. Nah ini bedain Quran lawan kertas yang lain berbeda. Bahkan ayat-ayat Al-Quran punya fadilah. Sebelum guring misalnya baca Bismillah 21 maka aman daripada kebakaran, aman daripada kemalingan, aman daripada kebanjiran, dan aman daripada mati takajud. Bismillah 21. Kalau kawa Bismillahnya jangan berhinap ke 21-nya. Muntahan, muntahan bertajam bendera hijau sok jangan dikasih bagi 3. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 7 kan bagi 3. Quran, ya kan, banyak di antara kehebatan Al-Quran. Jadi kita membedakan Al-Quran kenapa? Karena Allah sendiri yang memuliakan Al-Quran daripada kertas-kertas yang lain. Banyu Zam-Zam sama lawan banyu sungai danau ini mungkin. Tapi Allah melayankan banyu Zam-Zam ada harganya. Banyu sama pada banyu, tapi banyu Zam-Zam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Banyu Zam-Zam itu apa niat kita hendak kabul aja. Kata minum itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa niat kita kabul. Bahkan bila kita jadi umrah, mudahan bagi umrah. Kebetulan misalnya biar hatam tawaf itu pangantutan belum lagi separuh degung ya. Amun begitu pelatihan bini itu kan ada aja kaulnya sudah nggak paham di sini. Bilanya separuh tawaf degung ya. Degung bodoh pulang cuman wah ini alhamdulillah ya para paujuan. Nah ini katanya minum banyu Zam-Zam, berdoa mudahan jangan tapi pengantutan. Jangan berdoa apa aja doanya? Ya Allah, mudahan kada bakantut lagi. Amun dia kada bakantut lagi bahaya. Doanya hati-hati kita berdoa di situ. Mudahan jangan pengantutan. Nah ya Allah, mun kada bakantut lagi bahaya. Atau ada behera lagi ya tumbung dia kalau ada kami lagi ya berapa operasi. Nah minum Zam-Zam nyatakan dan jangan tapi pengamihan nanti ditolongnya kan itu banyu Zam-Zam. Bahkan ada amalan untuk anak-anak santri biasanya banyu Zam-Zam itu dibuat di wadah, dibacakan banyu Zam-Zam itu sholawat. Nah berapa hari mengamalkan 40 hari setelah baca sholawat minum banyu Zam-Zam mudahan alim mengamalkan ilmu. Ini amalan santri dan santriwati biasanya banyu Zam-Zam. Zam-Zam ini dilihat dan sudah berpahala, apalagi diminum. Bahkan banyu lain di banyu aqua kita padahkan ya ma'u Zam-Zam yuqriuka salam. Oh banyu aqua, banyu Zam-Zam kirim salam mau nikah jadi banyu Zam-Zam ini. Karena gampangan, ya kan? Nah itu bedanya banyu Zam-Zam lawan banyu yang lain. Kita muliakanlah banyu Zam-Zam, tapi bukan merendahkan banyu yang lain. Nah itu maksudnya. Hajar Aswad belain lawan batu kuburan. Yalah. Makkah Madinah lain lawan kita di sini tempatnya. Masjid lain harga masjid lawan rumah biasa. Karena masjid ini membangun masjid sama membangun rumah di surga. Bahkan nang mahilangi tahi cacat di masjid dia banyak-banyak pahalanya. Sampah di masjid dibuanginya seikon bidadari tahi cacat tuh. Nah untungnya jadi kaum nih. Cuman jangan menghadang kaum orang bila kita melihat buangi, jangan ditambahi kaum-kaum dari sini. Supaya menghilangi wajib ain, supaya jangan fardu ain. Jadi kan bila berdua melihat ini ada tahi cacat dan fardu kifayah jadinya. Atau sunnah kifayah jadinya. Jadi kaum ngomong buangi, itu makal. Nah, kita sepokok juga kayak kertas jangan pakai berjumput dong itu. Namanya melapakan gak kawan kan. Sebiji
tahi cacat seikung bidadarian dari gembangan qurratul ain. Mun dua ikung tahi cacatnya dua ikung bidadarian. Mun tiga bidadarian. Mun pina tahi kucing talamak bidadarian. Mun tahi sapi emang dulu ya, mun tahi sapi sok masuk ke masjid ke langgar takuni kaum. Maka sholat sapi masuk. La ilaha illallah. Masjid beda dengan bangunan yang lain. Itu Allah sendiri yang membedakannya. Allah seorang yang melainkannya. Nah lalu tugas kita adalah mencoba mengumpati Allah menghargai siapa. Termasuk ulama. Kan ulama harus dihargai karena Allah yang menghargainya. Akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama. Muliakanlah para ulama, mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah mereka aja ibadah. Berkumpul makan dengan mereka dihitung ibadah. Kita berbicara dengan adab kepada mereka hitung ibadah. Kita misalnya pemurah sama ulama, kita dihitung ibadah. Itu ada harga di mata Allah Subhanahu wa taala. Bersalaman, cuman dengan adab, jangan bersalaman mengeker cincin sidin. Cincin sidin itu larang ya. Bersalaman aja empat juga, kalau hilang cincin kedua. Itu malik ngomongnya. Ada juga nggak ada benar bersalaman lawan guru lawas. Lancar baju mata sudah jualan guru nak bulik. Sekali ini sesingkat sidin tak kait di atas. Coba kita mau ambil, kita mau angkat. Kenapa? Karena kita hendak menggiring Allah Ta'ala itu menghargai sesuatu sesuai qadarnya masing-masing. Ada orang mengatakan bahwa Abu Yasukri Matapura, Abu Yasukri Unus itu, Abah Sidin kan Unus itu di Al-Muntai adalah orang yang paling pemurah. Bila ada habaib datang, ada ulama datang, Sidin yang mengambil andil, memakani, memberi amplop dan menyiapkan pelayanan untuk ulama dan habaib. Ternyata memang dasar jujur bahwa anak-anaknya yang bernama Unus ini jadi alim ulama, termasuk guru Syukri, Abu Yasukri. Itu kenapa? Karena Allah menghargai ulama. Apabila orang mencintai kepada ulama, Allah akan balas di rumahnya ada ulama yang jadi yang kita ini berharap mudahan kita pandai menghargai sesuatu. Ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmah. Ta'limul muta'allim bukan. Tidaklah sampai orang itu kepada tujuan kecuali pandai menghargai sesuatu yang ditujunya, dan tidak akan gugur daripada tujuan itu kecuali orang ini tertinggal menghargai lawan sesuatu yang ditujunya tadi. Kambing ini di hadapan ini ada rumput, ada duit 250 juta. Kira-kira menepian jadi kambing milih apa? Milih duit. Kambing di hadapan lawan rumput, lawan duit 250 juta. Si kambing ini kira-kira memilih rumput atau milih duit ya? Milih rumput si kambing. Ya ada tahu di duit. Jadi pianlah jadi kambing. Ya kan? Padahal kalau akal cerdas kita berpikir, mau kita tahu dinilai kambing ini Jakarta dinilai ambilnya duit 250 juta. Tukarakan rumput berapa kampung rumput habis dia. Tapi ini ada pintar, ini ada pandai. Kalau kita al-insan hayawanun natiq. Kita manusia binatang yang berpikir, binatang yang memakai akal. Kita harus pandai mana yang diagungkan, mana yang dimuliakan. Kita harus sadar bahwa kita ini semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatul Muhammadin mamdudatun ila yaumil qiyamah hatta dakhala jannah. Berkat Nabi Muhammad itu terus sambung menyambung bahkan sampai hari kiamat. Bahkan kita di surga kita itu berkat Nabi Muhammad juga. Ada nyaman surga itu menjadi Nabi Muhammad. Kada bakalan enak di surga itu kalau tanpa Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Ali Syahidul Maulid Sidin mengatakan dalam syairnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha
khayyama, seandainya aku masuk ke dalam surga, aku bukan ingin menikmati makanan-makanan surga, bukan ingin menikmati keindahan surga, bukan ingin menikmati bidadari-bidadari surga. Aku masuk surga karena hendak berdapat dengan Nabi Muhammad SAW yang diciptakan surga karena dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau sudah tahu dan sadar, maka amalkanlah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Mari kita bergembira. Kita umatnya Nabi Muhammad. Kita ini orang yang diciptakan sebagai orang yang beruntung, orang yang mulia, dimuliakan, dipuji di dalam Al-Qur'an karena kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu jauh umat memuji, nabi yang terdahulu jauh umat memuliakan, masa kita jadi umat nabi kada umat memuliakan? Nah, oleh karena itu mari kita bergembira, jangan ada lagi kesedihan, jangan ada lagi duka cita. Nah, minimal kita berharap hidup di dunia ini kita bisa mengamalkan sabar. Artinya kita tahan aja asal kita ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau naik pangkat orang ini, mudahan kita kalau memikirkan kenyamanan orang. Kan kita sudah tahu Nabi Muhammad ini orang hebat. Nabi Muhammad ini jadi orang hebat kenapa? Karena Nabi ini tugas sidin ummati. Sidin punya pemikiran dan hati ketujuh menyamanakan orang. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Sidin rela sakit menyandangkan asal orang nyaman. Bil mu'minina raufun rahimun. Dengan orang yang beriman sangat kasih dan sayang. Nah, kita yang sudah merindukan Nabi Muhammad, mudahan kita kalau mengamalkan, kita nyaman, orang harus nyaman juga. Kalau Nabi walau sidin sakit asal orang nyaman. Nah, ini sulit. Kalau kita minimal kita nyaman, orang harus nyaman. Kalau para wali itu sudah bukan seperti Abah Guru Sokumpul, sidin rela aja ya kan dipukuli orang, asal orang kada takala tamparan sidin, kada takala sakitan sidin. Makanya al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah tangannya dan mulutnya kada menyakiti orang. Awalah yang kita mengamalkan, mudahan jangan menyakiti orang kita. Yang untung kita ini dasarnya halus aja orangnya, ya kan? Lama aja hilangnya, tapi pang bila mau mengaluar menyayat, bila mengaluar menyakiti, itu untung kita. Jadi untung ini terkadang harus kita jaga berhemat, jangan sampai menyakiti orang, termasuk tangan kita. Coba biar buka dalam kitab Mirqatus Su'ud sarahnya Sulamun Taufik. Dimakruhkan kita ini bilanya bakantor, imbah bakantor, tertawa itu hukumnya makruh. Buka Sulamun Taufik. Kenapa jadi imbah bakantor tertawa hukumnya makruh? Karena bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Pilihannya mana? Alhamdulillah. Ya kawan doa di sini. Itu jadi dimakruhkan, apalagi kantutnya mana nyari bau pula. Mungkinnya itu bisa jadi haram so. Ini cuman biasanya nang nyaring kantut ini lakian bang. Ya ada bisa mikrofon. Menudinian biasanya super nyaring lah. Dan bahkan tentunya ada ulama yang memandangkan makruh. Tuh bila nyata Makkah dia hendak mencium Hajarul Aswad. Kan pahala mencium Hajarul Aswad ini sama bersalaman dengan Allah Ta'ala. Mencium Hajarul Aswad sama bersalaman dengan Allah Ta'ala. Lalu hendak mencium, ternyata hendak mencium ini harus pakai ojek Hajarul Aswad. Sedangkan ojek Hajarul Aswad ini biasanya mengikut orang, nampar orang, injak orang, melingkahi orang, menjejak orang. Sikap yang penting seorang mau mencium, seorang mau mengucup. Tapi berapa orang yang tersakiti gara-gara kita menyewa ojek Hajarul Aswad. Fadilatnya jadi hilang gara-gara kita menyakiti orang. Nabi yang sarik, Allah Ta'ala sarik, ya kan? Jadi bilanya kita memaitihi Hajar Aswad itu sasak mulai jauh aja Bismillah Allahu Akbar. Baik dulu Hajar kes
Bismillah ya Allahu Akbar. Ini yang sering dikerjakan Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan? Nah, kita baca Bismillah Allahu Akbar. Itu sama mencium Hajar Aswad 1000 kali dia. Rumah berapa kali cium Hajar Aswad ya 1000 kali. Tapi mulai jauh, nah bayi dulu hanya kis. Mengkis itu ayam beb, ya Allah ayam pulang misalnya. Nah kalau usaha kita membaca menyakiti orang, tahu awak halus misalnya, aja serusuk masuk ada yang hilang jauh puncuknya. Boleh ke kampung. Tapi ini orang main baju dia. Kayak apa dia tuh makan sehat aja lah, alhamdulillah. Kecium lah Hajar Aswad, pokoknya tak aja. Ngindong lah iyanya, iya kita ngindong iyanya aja. Mbak ya apa lagi hujan buruk-buruk dari kampung, Hajar Aswad tuh harum baunya. Ini karena batu surganya jadi hilang tuh karena dosa-dosa kita berikit ke situ. Misalnya putih. Aku semalam aja dicium, aku mencium semalam tuh kan harum kan dalamnya. Gimana Bapak aja rasanya? Tidak masam-masam sedikit lah. Oh masam-masam sedikit tuh lain Hajar Aswad tadi yang ke Arab. Tidak ke Arab itu. Kita mencoba jangan menyakiti hati orang. Memarkir di hingga jalan jangan mengalih jalan orang. Kita hendak bertukar-tukar di toko biasanya di hingga jalan. Kayak cara kita nih memarkir jangan mengalahkan orang. Allah yarham, kami belajar dari Abah Guru Zuhdian Nur Sidin mengadakan acara haul, acara maulid, acara mi'raj. Sidin yang hadir itu puluhan bahkan ratusan ribu. Tapi Sidin mengadakan acara itu tetap mengantusiaskan, tetap mewaspadai kepada jamaah dan panitia jangan menghalangi jalan orang. Walaupun gawian kita kebaikan, gawian kita itu kebaikan, tapi jangan menghalangi jalan orang. Siapa tahu ada orang anak beranak lewat, tapi kita menyasaki kada kalau terberanak di ambulan orang di situ. Orang ada kebakaran, pemadam terpatak di jamaah, kayak apa orang rumah habis main cacak dan habis di situ. Orang ada hajat, ada keluarga yang meninggal, kayak apa kita tanggung jawab kita lawan orang. Walaupun kita kebaikan, kita jangan mengalahkan orang, jangan menyakiti orang. Toh mereka punya hati luar biasa. Datuk Kashful Anwar di Kampung Melayu, Guru Munawar, kalau lah. Sidin semasa hidup beliau ada khaddam Sidin yang meulahkan banyu. Jadi ada tamu datang, khaddam ini mulahkan banyu. Ternyata mulah banyu kalenteng. Keluar khaddam ini menyuruh banyu, kada diherami oleh Datuk Kashful. Kenapa nih guru sarik sama nih? Tuntung tamu ini boleh, hanya dipadahi Sidin khaddam ini. Dugi nanglah. Bila mau olah banyu itu jangan kalenteng. Kadang-kadang orang Sumbalah tongai 2 hari sudah kada minum banyu berguna. Menjaga hati orang nih, kalau ke orang anak minum banyu berguna kita kalenteng minum banyu, orang Sumbalah kada minum 2 hari. Menjagakan hati orang, ada kegampang. Bahkan bukan dalam pagar itu bila beelang ke rumah pasti yang diiti pada ringan dulu. Ada ringan itu tahu ya kalau lah wadah baras jika ada ringan gilinya kosong ambil ke rumah lorok maupun seorang ke rumah dan sana ke rumah keluarga tadi ada kitanya udah hilang pada ringan juga itu bila banyak popot probably itu maling iya kan. Nah seperti itulah hati mereka. Bahkan saya senang mengajarkan kita sebuah akhlak ingin jadi wali. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Karena hendak mikirkan orang, aku selamat, orang harus selamat. Aku ini berdosa, orang berdosa, ampuni kami ya Allah. Walaupun seandainya kita pernah hadir menyembayang, menyedekah, melihat orang di luar sana banyak yang maksiat, ya Allah, jangan ulun je Tuhan yang masuk surga, umat Nabi Muhammad berataan masuk surga. Ini hati mikirkan orang. Al-Habib Abdul Qadir Kutub Jeddah. Sedih dielangi orang. Maksud dielangi diundang orang ceramah di satu tempat. Boleh kami Abdul Qadir Kutub Jeddah. Lalu Sidin ini tangan belum simpul lagi, panitia menutup lawang deku tegap di tangan Habib Abdul Qadir.
berdarah tangan sidin. Tapi sidin kada pernah kada sidin moha itu ubah lawan panitia. Karena panitia sudah himung pada tangan Habib, sidin kada mau maulah moha orang yang senyum jadi merangut, jadi menangis, jadi sedih gara-gara sidin tegapit lawan. Tetap senyum. Sudah jauh berapa kilo sudah hanya buka lawang di sidin tanganku tegapit. Mau dah. Kenapa biar jadi kada mau pada? Ternyata aku di sini mau pada menyakiti hati panitia. Ini sudah himung pada tangan aku. Sia gara-gara ini ampih himungnya kena. Habib Abdul Qadir. Jangan kita tuh tegapit lawang. Bunganya nyawane nih bangsa. Buka luar. Tampar aja ayat baru sudah. Hebatnya hati orang wali. Jadi kita bergambar barang bila di jalan ada paku kepinggir kan, Allah. Orang siapa mau minggirkan gangguan-gangguan di jalan mendapat pahala, kan ada hadisnya. Ada misalnya di jalan itu lubak-lubak tutupi, ya Allah. Bila ada ranting-ranting pohon bila mencuri di jalan tatap, izin orangnya dulu. Berapa kali pulang ke gurun sudah sampai ke situ misalnya, kan sadang ditatap ya Allah. Jadi kita ada hendak mencoba menyakiti orang, minimal kita nyaman, orang harus nyaman. Begitulah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bil mu'minin raufun rahim. Makanya akhir zaman ini kita akan berperang dengan canggihnya dunia. Kita disuruh oleh dunia, dipaksa oleh dunia, kita hendak kesombongan. Maka kita disuruh untuk berpuji-pujian. Kita harus disuruh untuk supaya menyamanakan satu sama lain. Tapi kita dengan dunia bersusukihan. Kita berampai-ampai HP yang larang mengagaki HP yang murah, ya kan? Kawan misalnya layar sentuhnya bisi. Ada kawannya layar jiun dia kasihan. Dihapaknya, ayo dunia memaksa kita untuk saling menghina. Padahal kita disuruh untuk saling memuji, kita saling menyamani. Ada harga ternyata. Kita melupakan sesuatu yang terkadang harusnya itu kita hargai, jangan kita hinakan. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua menjadi tahu bahwa hidup kita ini adalah untuk menyamani orang. Setelah kita memuji orang, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ini ketujuhnya apa? Oh ternyata Nabi ini ketujuhnya nyamanakan orang. Bila kita mau gangan banyak sedikit, ya kan, supaya orang sebelahnya belah terasa juga gangan kita. Bila bertukar dengan keluarga atau jiran tetangga, ada barangnya nukar di lain kita, pakailah kantongan hirang supaya jangan ketahuan orang yang di sebelah. Menjaga hati orang, menjaga hati orang ini yang sulit kita, supaya jangan sakit hati gara-gara kita menyalai wakwadi dia tuh keciuman sama omongan. Minimal separuh kampung lah, ya kan? Jadi kita beri, kita diajari aja bilangnya Idul Adha, Idul Fitri, kita memberi-berian, ya kan? Saya itu memberi lapat, saya itu memberi buras, padahal sama aja lapat lawan buras. Jadi saya itu memberi tapai, saya itu memberi apam, saya itu memberi belinju, saya itu memberi karupok macam-macam. Ini supaya apa? Saling berbagi. Bila aku nyaman, orang harus nyaman. Mudahan kau mengamalkan kita. Bil mu'minin raufun rahimun. Jangan kita mengalihi orang aja hidup nih, ya kan? Kita nih ketujuh minta bicarakan orang, Bang. Kita nih hidup ketujuh dilayani orang, Bang. Kita nih hidup ketujuh dipuji orang. Jawabannya anak memuji, melayani, bicarakan orang. Itu kayaknya belum ada dalam kamus. Mudahan jangan sampai hidup ini kita mengalihi orang. Mengalihi orang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak pergi ke masjid, ada yang meludahi situ. Maka ludahnya ini kalau dahak-dahaknya pidik kaulah, tahu pidik biar karena bila hendak ke masjid ludahi orang, hendak ke masjid ludahi orang. Ternyata setelah Nabi Muhammad ini lewat hari itu, kenapa ludah ini kededah? Datang ke masjid, takunya sahabat, kenapa nih kerja meludahi? Ya garing Nabi aja. Nyata garing Nabi diludahinya 2-3 kali kan meludahi Nabi itu garing. Diilangi Nabi, kita berkumpulan di sini, kumpulkan kurma, kita mengilangin Nabi tadi.
Ilangi Nabi namun udah ini deh lagi Nabi mau tetangis kalian tukut si nang garing tadi urut Nabi ya nang mau upah ulun kudu ilangi ulun lagi Abu Jahal nang mau upah ulun kudu ilangi ulun lagi piye nang ulun udah ya hari-hari ilangi ulun umainya menangis langsung ini di Islam waktu itu juga akhlak Nabi Muhammad jangan kita tuh masa tuh nama parang orang mau buang mau kulit pisang terjejak kita ke dasar oh iya keluar ke bawah sekalinya keluar mau mintuhan tapi dia nggak boleh jalan inawani banget kan Nabi Muhammad bahkan dari Imam Ali Zainal Abidin sampai orang kalau diberi isi dua gentang kurma dua gentang namun kita nih ya kayak itu kan bagaimana kita lawan anak, lawan ini, lawan keluarga. Dulu buliknya ada belum dapat nasi, woi kawan bakso dulu kita. Nah, bakso bulik suruh kawan beli. Banyak lompat makan dia juga. Ya kan. Nah mungkin sebagai kesimpulan sederhana bahwa kita hidup di dunia ini harus mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu memang manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Dan kita yang kedua setelah tahu dan sadar kita menghargai menghormati Nabi Muhammad SAW, kita ingin mencoba Nabi Muhammad itu kita lihat di dalam diri kita sendiri. Kita melihat Nabi Muhammad itu di mata-mata kita sendiri. Kita melihat Nabi Muhammad itu ada di dalam tingkah laku kita sendiri. Di mana kita berilmu dan berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa menghidupkan ajaranku, ilmu, amal dan akhlakku, faqad ahyani, maka orang itu telah menghidupkan aku. Nah, maka dengan itu kita berharap kita ini bisa berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencoba memikirkan orang jangan sampai sakit hati gara-gara kita. Nah mungkin itu aja yang dapat dulu sampaikan. Biasanya bila baca suruh ini panas sejam sudah. Nah jadi belum minta halal. Mudah-mudahan kita dapat pulang kena. InsyaAllah ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Kita bisa bertemu lagi di tempat lain, waktu lain, dan kesempatan yang lain. Dan kita berharap minimal kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita malam hari ini mendapat kebahagiaan, keberuntungan, dan fadilat yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan diampuni dosa zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan ma'rifat yang sempurna, masuk surga bebas hisab berkat Rasulullah, berkat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Naulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru Nabi yang telah menyampaikan ceramah dan sekitar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ceramah agama tadi kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang menghormati, acara selanjutnya itu doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kepada Ustaz Abdani pada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina nabiyina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna qad ya Allah bi ajal majlis wa nurna bika
ورجاء الشفاعة بنبيك سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا لفتحنا ذنبا إلا غفرته وعيبا إلا سترته ولا حاجة إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا يوما إلا قدرته وفقيرا يوما إلا أغنيته ولا ماجدا من عيد الدنيا والآخرة إلا سركم إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا